Oke, kita akan coba diskusi tentang kongruensi ya. Ini ya mungkin tadi sudah sedikit ada 2 soal ya di kuis tentang kongruensi. Oke, sebelum kita berlanjut mungkin sudah ada yang membaca. Kongruensi itu apa? Apa? Yang keras. Apa? Kongruensi sama nilai. Ingat, mengidentifikasi suatu definisi ya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, mesti kita identifikasi dia masuk kelompok apa dulu ya. Nah, kongruensi itu apa sebenarnya? Hakikatnya apa? Relasi. Nah itu ya. Jadi relasi. Jadi kalau relasi itu berarti apa? Menghubungkan atau memberikan apa ya, sebutan ya antara satu objek dengan objek yang lain ya. Wah, gitu ya. Nah, di sini kongruensi itu dipakai untuk bilangan bulat. Jadi 2 bilangan bulat kongruen ya, dan nanti kongruen ya. Nah, sini relasinya adalah kongruen modulo n dengan n bilangan yang lebih dari 1. Kalau 1 nggak ada maknanya nanti ya. Cuma 1. Nah, kalau n kita bagi m ya. N itu bilangan bulat yang bisa 1. Nah, A dan B itu bilangan bulat. A dan B itu dikatakan berelasi kongruen modulo n. Nah, kalau apa? Gitu kan? Nah, kalau itu berarti syaratnya. Kalau background ya seperti ada si A dan si B relasinya berteman. Nah, berteman itu apa syaratnya kan itu ya? Nah, kongruen modulo n itu apa syaratnya gitu kan? Syaratnya apa? N membagi selisih, ya kan? Nah, selisih A dan B itu ya, itu kompleks. Nanti Anda bisa melihat barangkali kayaknya sangat ini Pak Betari apa ditarik lapor. Kalau yang nanti nggak manual terus karena dia pakai. Oke, kongruensi. Jadi kongruensi modulo n itu sebenarnya adalah suatu relasi ya yang mengkaitkan 2 bilangan bulat. Jadi maksudnya gini. Nah, A dan B dikatakan kongruen modulo n ya. Nah, kalau ini simbolnya ini ya. Tanda sama dengan tapi ada 3 ya. Ya kita buat simbol berbeda karena sama dengan sudah dipakai untuk yang sama gitu ya. Nah, tulisnya adalah A kongruen B modulo n, disingkat mod n ya. Nah, ini kalau n membagi selisih A dan B, atau dengan kata lain A dan B ada kelipatan n gitu ya. Sebagai contoh, kalau kita punya ya yang paling kecil, kalau saya minta lebih dari 1 ya paling kecil 2 ya. Kalau yang itu nggak dibatasi 1, nggak dibatasi nanti nggak ada maknanya kalau hanya 1 ya. Nah, sebagai contoh, kalau saya punya ini A kongruen B yang paling kecil mod 2 ya, mod 2. Nah, ini berarti kalau menurut definisi ini adalah 2 itu membagi A dikurangi B ya. Nah, sebagai contoh di sini saya punya 1 itu berelasi dengan 5. Berarti ya? Ya. 1 berelasi dengan 5. Mengapa? Karena 2 itu membagi 1 dikurangi 5. 1 kurangi 5 kan negatif 4. Negatif 4 itu kelipatan ya. 4 misalnya kongruen dengan misalnya negatif 100 ya. Kenapa? Alasannya karena 2 itu membagi 4 dikurangi negatif 100 ya. 4 dikurangi negatif 100 104 ya toh? 104 itu kelipatan. Nah, berelasi ya. Itu namanya berarti di sini 1 berelasi dengan 5, 2 dengan 4 dengan negatif 100 ya. Nah, rasanya itu. Nanti kalau modulonya diganti ya beda lagi ya.
kalau kita punya A kongruen dengan B mod 3 gitu ya. 1 sudah tidak kongruen lagi dengan 5 kalau mod 3, betul ya? Nah, jadi sini kalau 1 sudah tidak. Nah, kalau tidak begini. Ya. Kan sama dengan tidak sama. Kalau tidak kongruen ya 5 ya. Mod 3. Kenapa? Karena 3 tidak membagi ya. Nah, tidak membagi. Tidak membagi 1 dikurangi gitu ya. Tetapi misalnya 7 itu kongruen dengan 1 modulo 3. Mengapa? Karena 3 itu membagi 7 dikurangi dan seterusnya ya. Itu. Ini adalah, jadi kongruensi modulo itu adalah suatu relasi. Jadi mengkaitkan dua bilangan bulat ya. Relasi itu kan banyak yang sudah ditanggung tadi ya. Selain modulo ini, kalau pada bilangan bulat, yang paling gampang relasi sama dengan gitu. Sama dengan itu relasi yang paling mudah kita pahami. Mulai SD kita sudah dikenalkan dengan relasi sama dengan ya. Sama dengan. Pada bilangan bulat, relasi apa lagi yang Anda kenal? Lebih dari, kurang dari. Ini juga relasi lah. Iya, itu kan menghubungkan ya. Ya. Kalau A lebih dari B itu apa pengertiannya atau maknanya atau syaratnya? Kapan A disebut lebih dari B? Kalau A dikurangi B positif itu ya. Oh ingat, kasih pada UTS kemarin sih. Sekarang ganti topik setelah UTS yang separuh kemarin dilupakan ya materinya. Yang lalu kemana ada guru UTS? Sekarang coba perhatikan ya. Untuk modulo 2 dan modulo 3. Sekarang 1 dengan 5. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan sisa pembagian ya. Sisa pembagian ya. Nah, ini nanti arahnya adalah kalau dibagi 2, 1 dan 5 itu mempunyai sisa yang sama. Nah, itu. Jadi nanti kalau Anda membaca buku yang lain, modulo itu juga didefinisikan sebagai dua bilangan kalau dibagi dengan dua bilangan. Jadi misalnya A dan B kalau dibagi N menghasilkan sisa yang sama, maka kita sebut dia kongruen ya. Nah, kalau sini nanti bisa kita sebagai sifat definisinya ya. Nah, ini sekali demikian kita lihat ya. Nah, ini dibagi 2 0 sisanya, ini bagi 2 juga sisanya 0, sisa yang sama ya. Kalau dibagi 3 sebenarnya ini ya. Nah, ini dibagi 3 sisa 1. Dibagi 3 juga sisa 1. Nah, jadi identifikasi kongruen itu juga bisa dilihat dari sisa pembagian ya. Nanti bisa kita buktikan ya. Nah, mungkin sebagai ini sebagai contoh ya. Ini sebagai awalnya ya. Jadi kalau A dan B itu kongruen modulo N, nah, ini berarti ini sebenarnya sebagai akibat langsung dari definisi. Kenapa? Kalau A dikurangi B kelipatan N kan AB KN ya. Sebenarnya teorema ini sebagai akibat langsung dari definisi. Ya, jika. Oke, membuktikannya saya kira tidak susah. Kalau dari kiri ke kanan langsung pakai definisi ya. Kalau A kongruen dengan B modulo N, berarti kalau menurut definisi A dikurangi B sama dengan A dikurangi kelipatan N atau habis dibagi N. Kalau kita lihat buktinya, bukti yang ke kanan dulu ya, ke kanan itu berarti kita berangkat dari A kongruen B mod N. Berarti dari sini N membagi A dikurangi B, berarti A dikurangi B sama dengan KN untuk suatu K I Z. Berarti dari sini A atau B sama saja. A akan sama dengan B ditambah K ya. Bukti ke kiri sebaliknya saya kira sama saja ya. Kalau kita punya A sama dengan B ditambah KN untuk suatu K di Z ya. Nah, berarti
sama saja di sini. A dikurangi B juga sama dengan K kali N. Jadi N membagi A dikurangi B. Jadi A kongruen dengan B modulo. Ya, jadi dua kali. Jadi nanti bisa juga ini sebagai identifikasi ya kalau modulo. Jadi kalau satu bilangan merupakan bilangan yang lain ditambah kelipatan N, nah berarti dua bilangan itu adalah kongruen. Contohnya ini 5 itu akan sama dengan 2 kali 2 ditambah 1, betul ya? 1 ditambah 2 kali 2. Ini juga demikian. Boleh kita pakai 4, boleh pakai 100 gitu ya. Nah, min 100 itu akan sama dengan 4 ditambah, nah gitu ya, sini lihat ya. Min 100 itu sama dengan 4 ditambah berapa? Min kalau sekali 2 loh. 2 kali ya, ternyata. Min berapa dikalikan 2? 50 ya, nah, gitu kan. Demikian juga di sini ya. Berarti di sini 7 itu akan sama dengan, kita bolak-balik sama aja ya. 7 sama dengan 1 ditambah 2 kali gitu kan. Jadi mengidentifikasi kongruensi bisa juga dengan ditambah. Nah, kemudian sifat berikutnya tentang, karena kita punya relasi itu Anda sudah punya sifat penting dari relasi. Sifat apa saja yang Anda kenal dari relasi? Relasi itu pelajari mulai sampling ya. Relasi fungsi itu dipelajari mulai sampling. Kalau gini, A kakak B, B kakak C, relasi itu kakak C ya. Nah, akibatnya apa? A kakak C, betul. Nah, relasi yang bersifat itu bersifat apa? Apa itu? Tuh, lebih besar kemarin juga begitu kan? A lebih dari B, B lebih dari C, berarti A lebih dari sifat apa itu? Loh, lah kolah. Kalau A membagi B membagi C, berarti A membagi C. Sifat apa namanya ini? Transitif. Walah. Kakek makan dulu. Tuh, satu transitif. Sifat apa lagi? Relasi Anda kenali selain transitif? Komutatif. Kau no sifat simetris. Komutatif itu sifat dari operasi ya, sifat tambah. Tambah itu bukan relasi ya, nah, itu namanya operasi ya. Nah, relasi dengan operasi itu yang berbeda ya. Nah, refleksi ya. Apa itu refleksi? Loh, kalau relasi apa? Contohnya yang Anda kenali sama dengan tuh sifat A sama dengan B berakibat B sama dengan A. Kita kan boleh bolak-balik itu ya. Itu namanya sifat reflektif ya, reflektif ya. Nah, tapi kalau relasi lebih dari nggak reflektif ya. Kalau A lebih dari B belum tentu nggak akan berakibat B lebih dari A ya. Salah kan ya. Jadi sifat relasi lebih dari tidak reflektif. Tapi kalau sama dengan reflektif kan ya. Kalau A sama dengan B berakibat. Nah, nanti akan kita lihat apakah ini juga memenuhi itu ya. Sifat apa lagi tadi? Distributif itu operasi. Simetris. Apa itu simetris? Reflektif tadi itu bukannya. Simetris itu kalau A B B A gitu ya. Itu sorry. Kalau reflektif itu dengan dirinya sendiri. Ya, orang berkaca itu kan Anda ketemu dirinya sendiri ya. Nah, kaca itu sebagai relasinya berarti Anda berrelasi dengan diri Anda. Nah, berarti A berrelasi dengan A. Ya, itu namanya reflektif. Nah, makanya refleks ya, berkaca. Nah, kalau berkaca kamu lihat diri sendiri dong. Coba Anda berkaca terus saya terlihat bukan diri Anda gitu ya. Lari gitu ya. Itu apa itu? A sama dengan min A ya nggak mungkin ya. Nggak ada tuh sifat itu. A sama dengan min A itu hanya mungkin kalau hanya 0. Kalau itu nanti
nanti ada yang antisimetri ya. Ya, sifat yang lain-lain. Nah, tapi kita akan melihat 3 sifat tadi yang pokok, yaitu reflektif, simetri, dan transitif. Suatu fungsi atau suatu relasi yang kalau memenuhi 3 sifat itu disebut apa? Relasi yang bagaimana? Relasi kalau memenuhi 3 sifat itu disebut relasi yang ekivalen. Betul? Kemarin dapat matematika dasar ya? Enggak ya? Kenal itu di mana? Anda kenal tentang relasi? Geometri ada tuh? Relasi ekivalen ada kan? Di geometri. Contohnya kalau di geometri relasi ekivalen itu apa? Ya kongruensi ya, tapi ya kongruensi bangun itu juga termasuk relasi ekivalen, memenuhi 3 tadi ya. Coba ya. Tuh. Kesebangunan ekivalen kan? Di geometri kesebangunan. Karena contohnya di geometri Anda sudah terlanjur ngomong, ya saya kejar di geometri kan. Ini untuk memberikan analogi gitu ya. Nah, kalau kita belajar itu ada analoginya yang dengan yang sudah pernah kita belajar itu enak gitu ya. Sebutannya sama, relasi ekivalen. Bisa kita mainkan di mana aja di matematik ya, namanya relasi ekivalen. Kalau kongruen ya sebangun, apakah ekivalen? Pertanyaan pertama, apakah dia reflektif? Kalau suatu bangun, apakah sebangun dengan dirinya sendiri? Ya, mesti toh, masa enggak sebangun dirinya sendiri ya? Kan kalau A sebangun, kalau misalnya segitiga sebangun dengan segitiga yang kedua, segitiga kedua sebangun dengan segitiga yang ketiga, apakah segitiga yang pertama sebangun dengan ketiga? Iya, itu transitif. Kalau segitiga pertama sebangun dengan segitiga yang kedua, apakah segitiga kedua sebangun dengan segitiga yang pertama? Iya, berarti simetri. Kesebangunan termasuk relasi ekivalen. Apa yang Anda ketahui kalau kita punya relasi ekivalen? Akibatnya apa? Nah, himpunan yang dikenai relasi ekivalen, maka objeknya akan terpartisi. Masih ingat terpartisi? Di geometri juga begitu ya, ada terpartisi. Dia akan dikelompokkan satu kelompok ya. Nah, ilustrasinya begini ya, gampang saja lah, yang Anda mesti mudah membayangkan. Berulang tahun di tanggal yang sama, relasi ya. Ya, A berulang tahun di tanggal yang sama. Buktinya kalau undang-undang bareng nanti ya, kalau undang ya. Nah, itu adalah termasuk contoh relasi ekivalen, betul? Yang pertama reflektifnya. Kalau kamu kan ulang tahunnya sama dengan dirimu sendiri kan, nggak mungkin kan? Kadang ulang tahunnya 1 Januari, kadang 30 Februari, atau 30 bulan nggak ada ya. yang enak itu yang 29 Februari ya, ulang tahunnya 4 tahun sekali, mirip. Nah, itu reflektif. Simetri, betul ya? Kalau A berulang tahun sama dengan si B, pasti si B berulang tahun sama dengan si A. Nah, transitif juga kan? Kalau A berulang tahun sama dengan si B, B sama juga dengan si C. Artinya A juga berulang tahun sama si C. Nah, coba Pak, kemudian Pak, jadi berikan pengumuman. Coba sekarang berkumpul sesuai dengan hari ulang tahunnya masing-masing. Nah, itu bayangannya. Itu namanya partisi. Akhirnya orang kan mengelompok sesuai dengan tanggal lahirnya masing-masing kan? Adakah yang masuk di kelompok yang berbeda? Satu orang misalnya bisa masuk sini, masuk sini. Itu berarti punya ulang tahun yang kalian. Semuanya pasti juga masuk di salah satu kelompok. Itulah bayangannya partisi ya. Jadi kalau kita punya himpunan, semua objek itu masuk di salah satu kelompok dan nggak mungkin ada yang masuk di 2 kelompok yang berbeda. Itu namanya partisi. Nah, gampangnya terpartisi terbagi habis ya, masuk kelompok-kelompok yang beda. Nah, itu akibat dari relasi ekivalen. Nah, di sini nanti kalau kita bisa membuktikan bahwa relasi modul itu juga relasi ekivalen, nanti akibatnya apa? Himpunan bilangan bulat akan terpartisi menjadi kelompok. Ya, itu gunanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa bilangan relasi ekivalen itu adalah merupakan relasi kongruen modulo N adalah merupakan suatu relasi
aktifan. Ya. Kalau relasi ekivalen berarti kita cek 3 sifat tadi. Ya. Yang pertama reflektif. Ya. Nah, reflektif. Jadi kita cek yang pertama. Pertanyaannya apakah A kongruen dengan A mod N untuk semua A di Z. Gitu ya. Itu yang pertama, ini namanya reflektif ya. Ini benar ya. Mengapa? Alasannya Pak, karena N itu pas membagi A dikurangi A kurangi A kan 0. Ya. 0 itu pasti terbagi oleh gerakan berapa? Ya. Oke, satu ya. Alasannya itu. Yang kedua, simetri. Simetri itu adalah begini. Kalau A berrelasi dengan B, harus berakibat B berrelasi dengan A. Nah, gitu ya. Berarti di sini kalau A berrelasi dengan B, berarti apa? N membagi A dikurangi B. Berarti A dikurangi B akan sama dengan K kali N untuk suatu K di Z. Berarti B dikurangi A, gitu, akan sama dengan negatif K kali N. Ini berarti kan juga kesimpulannya N membagi B dikurangi A. Per definisi jadinya adalah B kongruen dengan A. Ya. Jadi kalau A kongruen dengan B berakibat B kongruen dengan A. Berarti ini adalah sifat kedua, simetri. Sifat yang ketiga, transitif. Ya. Transitif itu kalau saya punya A kongruen dengan B, kemudian B kongruen dengan C, harus berakibat A kongruen dengan C. Ya. Saya kira juga kita terlalu susah ya. Kalau A kongruen dengan B modulo N, berarti kita punya N membagi A dikurangi B. Ya. Berarti A dikurangi B saya tulis K kali N. Kemudian yang kedua ini B kongruen dengan C. Berarti N membagi B dikurangi C. Berarti B dikurangi C akan sama dengan L kali N. Berarti A dikurangi C, gitu ya. Bisa kita tulis sebagai A dikurangi B ditambah B dikurangi C. Betul? Ini akan menjadi K kali N ditambah L kali N. Berarti K ditambah L kali N. Jadi dari sini kan kesimpulannya juga N tetap membagi A dikurangi C. Jadi A akan kongruen dengan BC. Jadi kita punya sifat yang ketiga transitif. Nah, kalau sifat transitif berarti kita punya kesimpulannya ini adalah suatu relasi ekivalen ya. Nah, akibatnya apa ini? Nah, akan terbagi menjadi 6 kelas. Ya, kelas itu gampangnya begini ya. Kalau terhadap modulo 3 saja ini mungkin masih ada ya. Nah, kita kumpulkan tadi bayangannya ya. Kita kumpulkan bilangan-bilangan yang berelasi gitu ya. Ini namanya satu kelas. Ya, satu kelas. Misalnya yang berelasi dengan 0, coba kumpul yang berelasi dengan 0 gitu ya. Nah, gitu ya. Yang berelasi dengan 0 itu semua bilangan yang bagaimana? Misalnya saya modulo 3 ya, ini sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi ini. Nah, yang berhasil dengan 0 siapa saja, gitu kan ya, kita kumpulkan satu kelas dengan 0 ya. 0, terus 3, 6, 9, 12 dan seterusnya ya. Atau negatif 3, negatif 6, negatif 9. Ini satu kelompok. Terus misalnya satu kelompok dengan 1 berapa saja? 1, 4,
Loh, kan berarti yang berrelasi dengan 1 ya, satu kelompok dengan 1 ya. Terus 7, 10, nah, dan seterusnya ya. Yang ke kiri negatif 2, negatif 5, negatif 2. Nah, ini satu kelompok. Kelompok yang lain yang 2 dengan 2 ya. Nanti 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Kiri min 1. 0 nggak mungkin karena 0 bisa masuk di sini. Nah, terus min 4, min 7. Ini ada 3 kelompok. Coba cari bilangan lain yang belum masuk di kelompok ini. Ada gitu ya. Nah, ini makanya tepat di sini n kelas. Ya. Di sini ada 3. Nah. Jadi nanti penyebutannya ya, sebenarnya nanti kelas itu sering disebut dengan kurikulum siku ya kalau di dalam mata pelajaran, tapi di buku ini tidak dieksplisitkan. Jadi nanti di sini kita lihat ini adalah kelas 0. Ya, ini kelas 0. Kelas 0 itu adalah semua bilangan bulat yang berrelasi dengan 0. Ya. Jadi begini definisinya adalah X anggota Z sedemikian hingga X itu kongruen dengan 0 modulo kasih kebetulan 3 pakai 3 dulu ya. Nanti yang kelas 1 X anggota Z sehingga X kongruen dengan 1 modulo. Kelas 2 X anggota Z X kongruen dengan 2. Nah, sebenarnya kelas bisa kita cari juga kelas 3, kelas 4 itu ya. Coba kalau kita cari kelas 3 X anggota Z X kan kongruen dengan 3 modulo 3. 3 modulo 3 kelas 3 yang mana dari satu di antara ini? Yang ini. Semua bilangan yang berrelasi dengan 3. Artinya ini akan sama dengan kelas 0 juga. Jadi kelas 3 itu sama dengan kelas 0. Bagi contoh lagi yang lain, kelasnya min 5 ya, kelas min 5 itu adalah X anggota Z sedemikian hingga X kongruen dengan min 5 modulo 3. Kira-kira kelas mana di antara? Kelas 1 ya, dari kelas min 5 sama dengan. Jadi nanti kita cukup mewakili dengan 3 kelas ini saja ya, untuk penyebutannya ya. 1, 0, 1, 2 itu yang nanti kita sebut himpunan Z3. Nah, himpunan kelas yang terbagi karena modulo 3. Ini berarti nanti isinya adalah 0, 1 ya. Nanti sebenarnya boleh kita menyebutkan kelas 3. Ya sebenarnya kelas 3 itu sama dengan kelas 0. Sebagai himpunan kalau ada unsur yang sama kan kita cukup boleh sama 1 ya. Nah, ini sebenarnya Anda sudah kenal kalau di SD dulu. Bilangan jam. Tahu di SD bilangan jam. Jam 4-an, jam 3-an, jam 2-an. Loh, enggak ada aritmatika jam di SD? Paling lupa. Ya, ada waktu Anda setelah tahu tentang penjumlahan perkalian dengan bilangan bulat, terus kemudian Anda diberi aritmatika jam. Gunanya apa? Kalau Anda membaca jam, nanti bisa. Ya. Jam yang kita pakai, kalau jamnya itu bulat itu ya, bener itu ya, itu jam berapa? 12 mana kan itu? Ya, itu kita pakai jam 12-an. Jadi kalau kita tambah-tambahan pakai itu, pakai jam 12-an. Misalnya kita berangkat jam 10, terus kita perlu 5 jam. Nah, kita nyampe pukul berapa? Ya,
berangkat pukul 10, padahal kita perlu waktu 5 jam. Berarti sampai di tujuan pukul 3, gitu ya. Loh, itu namanya aritmatika jam. Nanti juga begitu, kita nanti akan mencoba membawa itu ya. Jadi sebenarnya kita pelajari sama aja pelajaran SD lagi kan ini. Iya. Masih ingat itu di SD ada bilangan jam? Oh, so paling lalu ya, berang tahun gitu ya. Bahasanya tapi enggak. Nah iya, jelasnya gitu ya. Mungkin yang jadi guru SD Pak Edi ya. Iya. Oke. Nah, kita nanti akan mencoba melihat itu ya. Tapi sebelumnya kita lihat ini dulu ya. Nah, sifat-sifat ya. Ini tadi kita juga. Ya, ini nanti berarti secara umum kalau modulnya itu n, berarti nanti ini adalah ada sebanyak n itu mulai 0, 1, 2, 3 sampai n-1 gitu ya. Nah, nanti kalau ada n kembali lagi akan sama dengan 0 kan ya. Kelas n sama dengan kelas 0. Kelas n per 1 ya sama dengan kelas 1 dan seterusnya. Nanti kelas min 1 akan sama dengan kelas n min 1 ya. Dan seterusnya ya. Jadi nanti cukup diwakili oleh kelas ini. Nah, kita akan melihat sifat-sifat ini lebih jauh, tapi kita akan lihat sifatnya mendasar dulu. Nah, sifat yang pertama kaitannya dengan operasi ya. Nah, ini maknanya apa ya? Kalau kita punya relasi, ini artinya apa? Kita punya, ya ini saya ilustrasikan dengan sama dengan dulu ya. Kalau saya punya A sama dengan B, kemudian C sama dengan D, akibatnya apa kan? A ditambah C sama dengan B ditambah D. Nah, ini ternyata juga berlaku pada relasi kongruen. Nah, paham ya? Ilustrasinya gitu ya. Jadi kalau saya punya A kongruen dengan B, C kongruen dengan D, maka kalau ditambahkan tetap kongruen. Kalau dikalikan juga tetap kongruen. Ini bahasa kerennya kongruensi modulo N terus preserve. Preserve ya. Preserve itu mengawetkan ya. Preserve aditif and multiplicatif ya. Nah, ya. Preserve. Jadi dua pasang kongruen ditambahkan tetap kongruen. Dua pasang kongruen dikalikan tetap kongruen. Nanti kalau tambah bisa pengurangannya juga oke tetap ya. Saya kira tambah dan kurang apa dari ya, sebagai ilustrasi di sini tadi ya. Misalkan saya punya tadi 1 kongruen dengan 7 modulo 3. Kemudian saya punya lagi misalnya ya negatif 3 itu kongruen dengan misalnya 9. Betul ya? Betul ya 9. Ya. Nah, berarti kalau kita jumlahkan nanti 1 ditambah negatif 3 juga tetap kongruen dengan 7 ditambah 9. Oke. Baca ini 1 ditambah min 3 kan min 2. Di sini 16. Min 2 dengan 16 selisihnya kelipatan 3 ya. Karena 18. Nah, ya. Ini ilustrasinya ya. Perkaliannya juga demikian, coba kalau dikalikan 1 dikalikan min 3 juga nanti akan tetap kongruen dari 7 kali 9. Ini min 3, ini 63 ya. Min 3 dengan 63 selisihnya 66 ya. 43 juga ya. Jadi ini ilustrasinya. Nah, sekarang buktinya secara umum bagaimana ya? Saya hanya menggunakan definisi. Jadi kalau kita punya A kongruen dengan B, kemudian C kongruen dengan D. Nah, berarti di sini A dikurangi B kelipatan dari N ya. K kali N, kemudian C dikurangi D misalnya L kali N untuk suatu K dan L di Z ya. Nah, sekarang kalau dari sini kita lihat ya, kalau kita tambahkan ya. Jadi
Jadi kalau kita tambahkan ini kan menjadi A dikurangi B ditambah C dikurangi D, itu kan sama dengan KN ditambah LN. Ini kan bisa saya tulis menjadi A ditambah C dikurangi B ditambah K ditambah L N, ya. Berarti dari sini kan N membagi ini ya, membagi A ditambah C dikurangi B ditambah, ya. Berarti ini A tambah C kongruen dengan B tambah D tadi jumlahnya. Jadi A ditambah C kongruen dengan B ditambah D. Bukti yang pertama. Nanti pengurangan juga hampir sama ya. Kalau saya biasanya kalau tambah sudah dihukumkan, pengurangan nggak usah gitu ya. Kalau kali, bagaimana melihatnya? Kalau kali dari sini kita lihat bahwa dari situ ya, kita A akan sama dengan B ditambah K kali N, ya, kita tulis ulang ya. C sama dengan D ditambah L kali N. Berarti A kali C, ya. A kali C akan sama dengan B ditambah KN D ditambah L N, ya. Berarti ini kan sama dengan B D, ya. Terus yang ini B L N ditambah K N D ditambah K L N N, ya. Jadi kan B kali D, yang ini saya keluarkan N-nya semua, ya. BL KD KL N, ya. Atau ini A kali C dikurangi BD akan sama dengan N kali ini. Nah, sini kan berarti N membagi AC dikurangi BD, berarti AC membuat dengan BD. Jadi sini perkalian tambah, nanti pengurangan juga ya, tinggal ikuti saja. Nah, awet ya terhadap kongruensi. Jadi kalau kita punya gampangannya, kalau punya sepasang kongruen ditambahkan juga tetap kongruen, dua pasang kongruen ditambahkan tetap kongruen, dua pasang kongruen dikalikan juga tetap mirip sama dengan yang kita punya ya. Nanti yang kita sebut aritmatika modular gitu ya. Nah, kalau biasa kan karena sama dengan ini relasi sama dengan aritmatika biasa yang kita kenal, aritmatika bilangan. Ini aritmatika modular karena relasi yang dipakai adalah modulo ya, modulo. Aritmatika modular. Jadi kalau ada topik suatu buku aritmatika modular sebenarnya ini tambah-tambahan kali-kalian gitu ya, tetapi pakai modulo. Jadi kalau memakai ini enak kita mengoperasikan itu ya. Ya seperti mengoperasikan bilangan biasa tapi sama dengannya kita ganti dengan simbol modulo gitu aja. Misalnya 2 ditambah 3 modulo 3 itu sama dengan 5 modulo 3 gitu ya. Nah akhirnya kita nanti punya ini pembaguannya ya. Nah, jadi akhirnya kelas itu juga akhirnya mengikuti ini ya, karena ini kan sama aja, ini sekelompok ini kan sekelas modulus ditambahkan sama ya. Akibatnya ini kan artinya dimodulokan dulu masing-masing ya, baru ditambahkan. Ini kan ditambahkan dulu baru dimodulukan, betul ya? Berarti sama kan kalau berdasarkan sifat sebelumnya tadi. Akhirnya kita punya operasi ini di dalam Zn gitu nanti ya. Demikian juga kalinya juga demikian. Ini yang di SD kita sebut dengan perkalian atau penjumlahan bilangan besar ya. Contohnya tadi ya, 10 ditambah 5 itu akan sama dengan 3 modulo 12 ya. Iya toh? 10 tambah 5 itu sama dengan 3 modulo 12. Nah, ini dasarnya ini yang kita pelajari di SD itu.
saya berikan contoh tabel. Ini di SD kan suka buat gini-gini ya. Ini operasi dasar modulo 3 ini ya, di Z3 ya. Saya sebut Z3. Jadi kalau di Z3 tinggal ditambahkan aja ya. Nah, berarti kelas 0 ditambah kelas ini ya, kelas 1 ditambah kelas 0 1, kelas 1 kelas 2 kelas 1 kelas 1 kelas 2, kelas 1 dengan kelas 2 kelas 0 ya. Kalau modulo 3. Kalau perkalian, ya sama saja. Kita dikalikan 2 kali 2 jadi 1 ya. Kan ini bagi orang yang nggak kenal modulo, 2 kali 2 berapa? 4, nah 1. 2 kali 2, 1. Ada modulo 3 ya. Nah, makanya kalau bicara orang matematik bisa beda-beda gitu ya. Nanti salah satu gunanya modulo itu dipakai untuk itu penyajian gitu ya. Ada yang membuat proyek tentang itu kriptografi, penyajian, pakai berita yang di enkripsi gitu ya. Anda kan sudah kenal kalau baca WA itu kan di enkripsi ya, end to end ya. Tuh, tapi sekarang sudah terlalu sederhana kalau dengan modulo itu gampang dipecahkan orang ya. Sekarang enkripsi itu macam-macam sudah. Bahkan nanti pakai kuliah yang belum Anda ambil, grup ya. Mungkin ada kuliah tentang penangkat grup ya semester depan. Nah, ya. Ini nanti akan dipakai lagi pada kuliah berikutnya ya, pada kuliah pengantar grup nanti kita akan mengulas kembali sifat-sifat lebih jauh dari ZN ya. Makanya sekarang ini jadi dasar. Ya, nanti kalau Anda nggak menguasai tentang ZN nanti pada kuliah pengantar grup bingung ya. Begitu dipakai. Nah, ini paling nggak Anda sekarang lancar lah gitu ya. Menguasai kan kayak di SD. Buat dulu di SD kan Anda belajar tambah kali pertama kan buat tabel gitu ya. Nanti kalau dalam teori grup disebut tabel Cayley ya. Tabel operasi itu ya. Ini Z3, saya buat beberapa Z4. Nah, kalau Z4 anggotanya kan 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini apa dan kali Z4 2 kali 2 hasilnya 0 gitu ya. Ini saya kira Anda bisa membuat sendiri ya. Nanti ya ini sebagai akibat dari sifatnya tadi ya. Ya kalau kita punya bilangan yang satu, kalau yang kelas sama, ya, atau yang punya relasi modulo sama, ya, itu akan ditambahkan kita dapat. Jadi mulai menarik. Saya ada coba sampai berapa ini? Oh, saya 5 masih ada. Nah, tambah, ya. Ada nanti nganggur-nganggur nyoba gitu ya, untuk latih ya familiar. Ya. Nah, ini ada orang menyebutnya bahwa Z itu juga ada residu lengkap ya, komplit residu ya, sisa karena dikaitkan dengan sisa pembagian ya. Jadi penyebutan ini kan sisa pembagian ya. Tapi nanti kalau kita belajar residu lengkap itu nggak harus diwakili oleh 0, 1, 2 sampai N-1 gitu ya. Nanti boleh diambil yang lain. Yang penting semua itu terwakili. Ya, nanti Anda baca di tentang residu ya. Sampai situ ya. Oh, masih ada Z6. Nah, Anda saya yakin nanti bisa membuat sampai Z100. Nah, nanti membuat tabel operasi ini bisa juga dibantu dengan gunakan Excel ya. Nah, siapa yang di sini masternya Excel? Nah, masternya Excel terus saya minta coba buat tabel ini dengan Excel, nggak bisa, nah itu percuma gitu ya. Berarti nggak maksimal menggunakan fungsi yang ada di Excel. Di Excel itu ada fungsi modulo ya. Anda bisa membuat tabel seperti ini dengan menggunakan Excel. Kan coba. Nanti Anda mau buat tabel yang cukup gede bisa ya dengan matematik bisa memanfaatkan ya. Nanti sekarang ada yang bisa?
kenal modularnya terus sekarang Pak. Jadi kan ada mod gitu ya, di sana ada fungsi mod MOD gitu ya. Nah, itu artinya modular ini ya, kalau di Excel. Fungsi mod. Oke, ini adalah bagian pokok dari pengantar modular ya. Ini pengantarnya, nanti ukur rampingnya sebagainya itu bisa kita mulai section 42 ya, mulai pekan depan. Jadi hari ini ada yang penting tahu apa itu modular. Jadi memahami apa relasi ekivalen modulo. Oke, sebelum didiskusikan lebih jauh ada yang ditanyakan? Mungkin sudah membaca di buku, terus ada yang tidak paham. Nah, satu sifat yang mungkin penting yang saya sampaikan berkaitan dengan kanselasi ya, kan dengan operasi kali ada kanselasi ya. Kalau di dalam bilangan bulat, kalau saya punya AB sama dengan AC, ini kalau di dalam bilangan bulat AB sama dengan AC itu akan berakibat B sama dengan C. Syaratnya apa? A tidak nol. Betul ya? Nah, sekarang kalau pada modular kita kan punya situasi yang sama. Kalau saya punya AB kongruen dengan AC modulo N. Ya. Apa syaratnya di sini tambahnya, gitu ya? Untuk A, sehingga ini berakibat B kongruen dengan C modulo ya. Ini penting. Konselasi itu sering kita pakai ya. Kalau di bilangan bulat yang penting tidak nol ya. 2 kali 5 sama dengan ya ini misalnya kelas 10 dengan misalnya 12. Nah, itu kan di cancel bisa 5 nanti sama dengan apa misalnya ya. Ya, sederhanakan. Kali ini apa syaratnya kira-kira? Kalau hanya tidak nol, nggak bisa. Sebagai contoh, saya punya ini 2 kali 3 itu 6 kongruen dengan 6 dengan 2 kali 6 dan di sini 4. Nah, ini ya, saya punya ini 6, ini 10. 6 dengan 10 kongruen 24 betul ya? Iya. Ya. Pertanyaannya apakah 3 itu kongruen dengan 5? Enggak. Nah, jadi syarat tidak nol saja enggak cukup ya. Jadi kalau kita cancel ternyata 3 dengan 5 tidak kongruen dalam modulo. Ya, ini contohnya ya. Nah, syaratnya tidak cukup tidak nol saja kalau pada kongruensi. Nah, syaratnya apa? Ya. Tetapi kalau saya punya 3 kali 4 itu 12 dengan 8 supaya 3 kali 12 ya, itu ya. Contohnya ini dengan modulo 4. Ini kongruen. 3 kali 4 itu 12. 3 kali 8
24 kongruen ya. Nah, tapi kalau 3-nya saya hapus, tetap kongruen. 4 kongruen dengan 8 dulu. Ya. Ini apa bedanya? Di sini 2, ya. Di sini 3. Coba kaitkan 2 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 4. Yaitu 3 itu relatif prima dengan 4. Jadi di sini syarat tambahannya adalah A dengan N relatif prima. Jadi kalau jadi di situ kalau saya punya AC kongruen dengan AB mod N, artinya apa di sini? N membagi AC dikurangi AB atau membagi A B, C dikurangi ya. B-nya di depan ya. N membagi A kali. Padahal diketahui A dan N relatif prima. Masih ingat hukum kemarin ya? Nah, saya punya N membagi A B kali C. Kemudian N dengan A relatif prima. Berarti N harus membagi yang itu. Nah, N harus bagi. Jadi B kongruen dengan C modulo. Ya. Jadi konstelasi di sini baru berlaku syaratnya yang dipakai yang mau dihapus itu harus relatif prima dengan modulo. Hati-hati kalau menggunakan konstelasi. Ini baru pengantar ya. Jadi paling tidak dari sini tahu ya maksudnya kongruensi modulo dan simbol-simbol yang digunakan. Nanti pekan depan kita lanjutkan dengan sifat-sifat yang lebih jauh. Nanti mulai sesi 4. Oke. Cukup dikenalkan dulu, ya kenalan. Ya, kalau dengan ZN bayangannya yang gampang itu adalah bilangan jam ya. Ya, ilustrasinya kalau Anda ngitung waktu berdasarkan jam. Kalau jamnya bundar itu jam 12-an ya. Tapi sebenarnya itu nggak cocok ya jam di Indonesia. Di Indonesia itu pakainya 24-an ya harusnya ya. Sistemnya kasihnya 24 jam di Indonesia. Harusnya pakai jam digital. Ya. Jika nanti kalau sudah lewat 24 kembali ke 00 gitu ya. Silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Bingung nggak? Nggak bingung. Bingung nggak? Nggak bingung. Nah, supaya lebih jelas lagi dibaca ya. Saya Pak Erik belum sempat ngetikkan tugas saya. Titik tugasnya belum. Bisa ngerjakan kuisnya deh. Ini tadi ini salah satu ya konstelasi. Berarti nanti Anda bisa mencari contoh yang tidak berlaku kan? Tidak harus berlaku ya. Ya, waktunya habis ya. Oh, lewat. Ya, karena puasa, kuliah juga berpuasa, jadi nggak boleh banyak-banyak kuliah. Ya. Jadi kalau puasa kan makan juga nggak boleh banyak-banyak. Yang biasanya makan 3 kali, cukup maksimal 2 kali. Bahkan aja cuma sekali ya. Hanya berbuka saja tidak sampai. Insya Allah kita ketemu lagi Rabu pekan depan. Masih belum libur ya. Masih belum libur. Semoga masih tetap semangat ya menjelang liburan ya.